Idza ja'aka ketika kamu didatangi penyakit, apabila kamu jatuh sakit, fastaqbilhu biyadis sabar, hadapilah dengan sabar. Ketika engkau jatuh sakit, ya hadapi saja dengan sabar. Waskun, dan diam. Sabar, diam. Aja ndremimil baik, aja adu-aduan maneng wis cep meneng. Udah diam. Jangan berkeluh kesah. Hatta yaji ad-dawa, sampai kapan nanti datang obatnya. Sabar, tenang, ya, sampai nanti ketemu obatnya. Fa idza jaa ad-dawa fastaqbilhu biyadis syukr. Kalau nanti ketemu obatnya, ya terimalah dengan rasa syukur. Fa idza kunta ala hadhil hala, ketika engkau dalam kondisi seperti ini, kunta fil aishil ajil, maka engkau berarti ada dalam kehidupan yaitulah kehidupan seperti itu. Ketika sakit ya sakitlah, sabar aja dulu sampai ketemu obatnya. Kalau setelah diobati terus sembuh, ya syukuri sajalah. Udah, simpel aja hidup seperti itu. Al khaufu minan nar, takut terhadap api, yaqtau akbadal mu'minin, menyebabkan putusnya jantung orang-orang beriman. Artinya rasa takut neraka itu kan membuat kecemasan maksudnya. Jadi takut neraka ya menimbulkan cemas, takut penyakit juga nggak usah takut jatuh sakit, ya siapa aja sakit. Ya, terus ya sudah hadapi, udah diem sampai ketemu obatnya. Saya diobati sembuh, ya sudah terima kasih syukur. Ya, takut neraka juga sama. Ya, bisa menjadi gundah dari kegelisahan. Wa yasfarru wujuhuhum, ya menjadi pucat muka mereka. Takut neraka, mancing neraka, pucat. Iya, berdebar-debar. Wa yahzanu qulubuhum, dan akan sedih hatinya. Fa idza tamakkana hadza minhum, kalau mereka sudah mapan seperti itu, artinya sudah tidak takut sakit, tidak takut api, ya udah siap-siap aja. Itu. Ya maksudnya adalah tidak perlu ada kegelisahan, tidak perlu ada ketakutan menghadapi apapun yang bakal terjadi yang kamu tidak tahu. Yang tegar saja, yang tenang saja. Kalau engkau sudah bisa seperti itu, sabballahu azza wa jalla ala qulubihim ma'a rahmatihi wa lutfihi. Baru nanti Allah akan menumpahkan air rahmat dan kasih sayangnya ke dalam hati mereka. Wa fataha laha babal akhirati fayarawna ma'manaha, baru nanti akan dibukakan kepada mereka pintu akhirat. Baru mereka bisa melihat satu tempat yang aman di sana. Fa idza sakanu watma'annu, kalau mereka sudah tenang dan damai, wartahu dan nyaman, qalilan sedikit nyaman, fataha lahum babal jalal,
baru dibukakan pintu keagungan Allah. Faqata'a qulubahum wa asrarahum wa kasura khawfuhum. Barulah hati mereka terputus. Artinya akan merasa ngeri dan takut. Wasarahum dan sir mereka, rahasia hati mereka, palung hati mereka. Wa kasura khawfuhum asyadda minal awwali. Kalau sudah dibukakan pintu jalal, malah jadi lebih takut lagi, lebih ngeri lagi. Fa idza tamma lahum, kalau sudah selesai itu, fatalahum babal jamal. Baru Allah bukakan pintu jamal, keindahan. Fasakanu, baru mereka tenang, watma'annu, dan damai, wata'ahabu, watanabbahu. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan mereka akan bersiap, ya, tabawwa'u, dan siaga, ya, menempati darajatin, satu posisi yang tinggi. Maksudnya hiya tabaqatu syai'in ba'da syai', yang nanti itu bertingkat-tingkat, bertahap-tahap. Dari sisi ketenangan dan kedamaian jiwa kamu akan berbeda-beda. Kepangkatan dalam nafsul mutmainnah itu berbeda-beda. Ada yang total damai, ada yang ya kadang-kadang masih ada guncangan, kesedihan, kepiluan, dan seterusnya. Itulah kondisi hati kita seperti itu. Ya. Nanti finalnya kapan? Kalau sudah fatahadahum babal jamal. Semuanya menjadi indah semuanya. Tidak ada lagi yang menakutkan. Kalau masih jalal, keagungan Allah, masih ngeri juga, masih takut juga. Masih anak perandang perindingnya. Masih anak meriang. Dalam proses tadi juga ada tamu ya terkena barusan tadi ya, ada rasa takut. Ya, malam-malam pergi kencing ke WC aja takut. Iya, ya kalau takut tidurnya juga susah. Nggak tidur-tidur. Makannya juga susah, nggak bisa menikmati makan. Nah ini rasa takut ini bisa mengidap kepada siapapun. Ya, dan Allah akan uji. Nggak usah khawatir. Allah akan menguji kamu dengan rasa takut. Ya, kapan-kapan Anda mengalaminya. Mudah-mudahan sih ya, nggak usah banyak lah. Ya, barangkali dengan sedikit kekhawatiran aja lah. Atau rasa sedikit kegelisahan yang sampai rasa takut menjadi fobia ya. Kalau sudah fobia itu udah awas. Lama-lama ya melihat muka sendiri di kaca juga takut. Suwe-suwe gemuyu dewek. Setelah tertawa sendiri lalu lari-lari sama telanjang bulat. Tanpa sehelai kain pun, dan sudah dekil, nggak mandi-mandi. Rambutnya sudah kusut masai. Kita lihat pemandang itu setiap hari kan di jalanan. Saya juga kenal orang mana. Tapi kadang-kadang ngomongnya bahasa Wetan, kadang-kadang bahasa Sunda. Ya, artinya bukan orang Indramayu. Nggak tahu tuh dari mana. Barangkali buangan dari Jakarta barangkali. Dimasukkan ke box, malam-malam dilepasin di sepanjang jalan Pantura. Dan mereka akhirnya menjadi korban tabrak mobil. Ya, kejam banget ya. Makanya ini petua, siap-siap.
Jadi ada persiapan psikologis, artinya kita siap menghadapi resiko apapun hidup ini. Kalau nggak siap ya nggak usah hidup lagi, pulang aja sana. Ya. Jadi kita tanamkan keberanian di dalam diri kita ini bahwa kita siap menghadapi apapun yang terjadi. Itu aja. So bagaimanapun kesiapan psikologis ini juga penting dalam kehidupan. Dampaknya tidak akan parah ya. Seperti halnya orang berkendaraan naik mobil. Biasanya yang parah yang tidur. Kalau yang berjaga minimal ada perlawanan. Entah pegang apa kan gitu. Sehingga tidak terlalu parah. Maka kesiagaan itu yang perlu kita bangun semacam ini. Sama sekali jangan ada rasa takut. Saya mungkin sering mengatakan siapapun orang yang sudah muncul rasa takut mati itu sebetulnya sudah mati sebelum mati. Mati apa? Mati semangat. Lihat aja orang yang pulang dari rumah sakit. Yang gak diusir sih sama dokternya. Cuma kata dokternya daripada buang-buang duit, harapan hidup gak ada, ya udah pulang aja lah. Tinggal nunggu hari. Lihat mukanya pucat kan. Lemas. Sudah mati semangat. Gitu. Ini penting. Ya qulamu la yakun hammuka ma takulu wa ma tashrabu wa ma talbisu wa ma tankihu wa ma taskunu wa ma tajma'u kulla hadha alham. Ya gulam, wahai anakku, jangan sekali-kali keinginanmu hanya berputar-putar saja, hanya fokus pada apa yang kamu makan. Wa ma tashrabu, dan apa yang kamu sehari-hari pikiran itu makan apa, minum apa, itu aja tiap hari. Wa ma talbasu, bajunya apa. Wa ma tankihu, lalu kawinnya masih apa. Wa ma taskunu, tinggalnya di mana, rumahnya di mana, mikirin rumah, mikirin makanan, minuman, baju. Ya, bagaimana bisa berkumpul, mengumpulkan ini semuanya. Kulla hadza hammin nafsi wa taba'. Hanya keinginan-keinginan nafsumu saja. Sehari-hari otaknya mikirnya makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan. Wah. Habis waktu kita hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nafsu kita. Sehari-hari, betul nggak? Iya, semuanya terlupakan. Sedina-dina mikirannya badogan baik. Iya. Wa matan keho, sehari pikirnya otaknya cewek aja setiap hari. Ngayal aja. Nafsu dan tabiat itu. Iya. Itu saja yang dicita-citakan, itu saja yang diperhatikan, itu saja yang diurusin. Fa'aina hamul qalbi wasirri. Mana keinginan, tujuan, cita-cita, perhatian kamu terhadap hatimu, terhadap sirmu. Bahwa talabul haqqi azza wa jalla, yaitu mencari ridha Allah yang mana. Sehari-hari yang dipikirkan bagaimana menyenangkan nafsu dirimu sendiri. Pengen minum yang enak, makan yang enak, pengen kawin yang enak, rumah yang enak. Selalu ingin memenuhi tuntutan nafsumu. Mana tuntutan hatimu, tuntutan hati nuranimu?
Mana tuntutan nuranimu, mana tuntutan hatimu yang kamu pikirkan. Nonsen sama sekali. Habis waktunya hanya mikirin kebutuhan-kebutuhan nafsu. Kebutuhan rohani terkapar. Setiap hari hanya mikirin santapan jasmani saja. Rohaninya bukan santapan, siraman rohani. Yang disiram hanya mukanya aja. Saya luruskan, punten, ini bukan siraman rohani. Ini santapan rohani. Kalau disiram di luarnya aja. Rugi saya jauh-jauh datang ke sini hanya menyiram. Ya itulah, ya luarnya aja. Yang kira masuk disantap tuh. Itulah persoalannya. Hammuka ma'ahammaka. Keinginanmu itulah yang membuat kamu pusing 7 keliling. Tuh bahasa Indonesianya. Hammuka ma'ahammaka. Iya. Yang membuat kamu pusing 7 keliling kamu karena ngurusin keinginan-keinginan kamu. Nggak ada selesainya. Keinginanmu nggak ada ujung pangkalnya. Terus keinginan itu ya terus nggak pernah selesai. Yang diinginkan sudah tercapai, ini yang lainnya. Dan seterusnya. Dulu pengen beli sepeda, sudah terjadi pengen beli motor. Setelah motor, setelah mobil satu, setelah mobil carry, Avanza dulu, taruh Avanza dulu. Setelah Avanza apa? Innova. Innova. Ujung-ujungnya mah ya naik keranda juga. Dan pasti kan. Iya. Akhirnya mah nunggang katil. Ya katil itu keranda ya. Jadi kalau pengen tenang gak pusing ya sekali lagi makanya keinginan itu dikendalikan. Jangan dilepas. Aja jor-joran kah. Diseleksi, disensor, dipilah-pilah mana yang penting, mana yang tidak penting. Mana keinginan, mana kebutuhan. Setelah memilih mana kebutuhan itu yang kita kerjakan, kebutuhan juga kita pilah lagi mana yang penting, mana yang kurang penting. Kalau penting pun standarnya dibikin yang paling minimal sajalah. Karena enak, nyaman. Jadi keinginannya itu ya yang terendah sajalah. Ya kebutuhan, ya. Makan kebutuhan, rumah kebutuhan, kawin kebutuhan, memang kebutuhan. Tapi ya standarnya jangan terlalu tinggi, melelahkan. Yang membuatkan kamu bekerja siang malam nggak tidur. Pontang-panting, bolak-balik, kerja peras keringat banting tulang. Hanya karena keinginanmu terlalu tinggi. Ngayal pengen kawin sama perempuan yang secantik sehari ini, ya kengelan. Ya coba kalau yang penting asal perempuan aja dah gitu. Yang penting perempuan aja udah kan enak nyaman. Ya kalau perempuan kan dicadang pinggan banyak, tinggal gubuk banyak, disusukan banyak kan. Ya mas kawinnya cukup dengan seperangkat alat sholat kan. Ya kalau sekelas hari ini kan minimal mas kawinnya kan Lamborghini. Singdi. Ya setelah Anda yang penting asal perempuan, ternyata dapatnya yang cantik jelita, ya syukur alhamdulillah. Makan yang penting asal kenyang. Masakan jamblang 15.000 kenyang kok. Ya kan, tiba-tiba dapat sate di semal goreng, ya alhamdulillah.
Cita-citanya pengen bikin rumah, yang penting jangan kebocoran. Tiba-tiba bisa dapat bikin rumah gedung yang bagus, alhamdulillah. Ketika dapat rumah gubuk pun tidak kecewa, karena awalnya juga mintanya tidak besar kok. Ya mungkin berseberangan ya dengan peribahasa gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya sebatar ngayal mau boleh-boleh aja. Memang nggak ada yang larang orang ngayal kok. Iya. Itu untuk cita-cita besar ya. Kemerdekaan, ya kemanusiaan, ya kan gitu. Ya demokrasi, keadilan sosial ya boleh lah itu mah. Tapi untuk pribadi mah ya jangan bikin kamu sengsara kok. Dua hal sekali lagi, siap menghadapi resiko hidup ini apapun yang terjadi. Siap menghadapi segala macam resiko hidup. Bahwa segala sesuatu ada resikonya. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Semuanya ada harganya. Ada kwitansi yang harus kamu bayar. Semakin cantik ya semakin mahal. Ya, semalam 120 juta. Ada yang sekali pakai 20.000 ada. Di stasiun Jatibarang. Gelar Plaza Bodol. Di rel kereta api kan gitu. Risikonya sama. Harus kamu tanggung. Karena kamu menikmati barang haram itu, kalau terjangkit kena penyakit AIDS, ya siap resiko kamu tanggung. Kama tadinu tudan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Udah. Jatuh sakit ya sudah siap-siap mati. Ya, kama tadin sudah. Bukan kama tadinu tudan. Bukan berarti kamu beragama itu harus bertanggung jawab. Itu tidak. Ya memang agama itu kan tanggung jawab. Iya. Agama kan hisab. Yaumuddin kan yaumul hisab. Hisab itu bertanggung jawab. Ya, mempertanggungjawabkan. LPG. Ya kan? Akan diminta laporan pertanggung jawaban. Itu yaumul hisab. Makanya adil itu, makanya orang yang beragama itu adalah orang yang bertanggung jawab. Ya gulam, falyakun hammuka rabbaka azza wa jalla wa ma'indahu. Oleh karena itu, hendaknya keinginanmu itu sudah, semua keinginanmu itu adalah Tuhanmu saja. Mendapat ridha Allah saja. Wa ma'indahu, dan keinginanmu apa yang ada di sisi Allah saja sih. Dan apapun yang diberi, siap terima, alhamdulillah. Jadi, jangan pernah berharap apa yang ada di tangan orang. Ya berharaplah apa yang di tangan Allah saja. Dunia laha badalun wa wal akhirah. Dunia ya ada gantinya, ada serapnya, itu akhirat. Wal khalqu lahum badalun wa wal khaliq. Makhluk ya nanti biarin aja kita bergantung kepada Sang Pencipta aja sih. Azza wa Jalla. Kullama tarakta syai'an min hadzal ajil, manakala engkau sudah meninggalkan apapun dari kehidupan dunia yang sementara ini, al-ajil ini, ahdasa iwadahu wa khairan minhu, Allah akan berikan penggantinya yang lebih baik.
meninggalkan dunia itu bukan berarti suruh miskin. Jangan salah paham lagi nih. Artinya jangan dimasukkan ke dalam hati. Jangan menjadi cita-cita. Jangan menjadi harapan. Ya sudah, bersahaja sajalah apa adanya. Artinya orang hidup tuh ya siap kaya, siap miskin. Siap sehat, siap sakit. Siap di atas, siap di bawah. Ya seperti kita mencalon untuk menjadi gubernur. Ya harus siap menang, siap kalah. Kalau nggak disiap kalah nggak usah nyalon dong. Kalau Anda nggak siap sakit, yang usah hidup lah. Karena bagaimanapun pasti kamu alami kok. Mana ada orang yang pernah sakit? Gak ada orang yang mulus gitu. Dari kecil rezekinya lancar saja. Badannya sehat saja. Gak pernah pilek, gak pernah sakit kepala, gak pernah conge. Udah pernah kopokan kah? Iya. Gak ada. Nah, yang membuat kita tidak nyaman kan karena asalnya karena tidak siap. Yang kita semakin menderita menghadapi cobaan karena awalnya kita tidak siap. Kalau sudah siap, ya goncangannya tidak seberapa lah, ya udah. Memang sejak dulu juga saya sudah menduga ini bakal terjadi kan gitu. Nah, ya sebabnya kamu terlalu penderitaanmu berlebihan dari kapasitas kamu karena awalnya kamu menghayal yang manis-manis saja. Ngayal sing enak-enaknya baik. Ya, ini hampir setiap pengantin selalu yang diimajinasikan pelukannya, kemesraannya, kelezatannya. Wah, sudah dirabi, entu teh mambu. Ada. Ternyata minta uang jajan. Iya, minta beli softtek. Iya kan? Minta duit buat ke bidan. Iya. Untuk sekarang kebutuhan rumah tangga sehari 100.000 pas-pasan. Iya kan? 100.000 itu pas. Jadi kalau orang gajinya 3 juta sebulan itu pas untuk makan saja. Belum untuk pendidikan, belum untuk kesehatan, belum. Belum untuk hiburan, belum. Dan itu nggak ngitung rokok ya. Rokok nggak dihitung ya. Ya apa ya rokok? Rokoknya 20.000. Iya. Ya rokoknya Pak Lobot lah. Itu. Ini harus kita selalu perhatikan. Jadi orang yang mencoba ingin masuk dalam kehidupan sufi itu bukan mengharamkan. Itu tasawuf pinggiran tuh mah. Yang dibersihkan tuh hatinya yang dibersihkan, hatinya. Dikiranya semakin banyak mengharamkan semakin suci, yang enggak dong. Kita berdosa juga mengharamkan yang halal. Sama seperti menghalalkan yang haram juga. Wa khairan minhu, dan pasti lebih baik. Fil ajli, di hari kemudian nanti. Qadir, silakan kamu mengandai-andai. An qad baqiya min umrika hadzal yawm fahasab. Coba silakan Anda berandai, andaikan hidupmu hari ini terakhir. Nah, kamu bisa hidup hanya untuk hari ini saja. Tahayya lil akhirah, siap-siap ya, menghadapi hari akhirat. Tahdifu limaji'i malikil maut. Siap sambut saja malaikat maut. Siapa malaikatnya? Israel. Ya, silakan mengandai-andai ting bating lamun engko esok Israel teka.
itu akan membuat kita lebih siap lagi. Jadi kita jangan menghayal hidup 1000 tahun lagi. Tidak. Hidup sampai nanti pagi. Udah gitu aja. Apa yang terjadi? Akan terjadi proses dalam diri kita. Iya. Siap menghadapi. Ternyata sampai pagi nggak datang juga Israel. Barangkali nanti sore. Sore datang. Barangkali nanti malam. Itu aja. Sehingga semuanya sudah kita siapkan. Nggak usah melarikan diri. Ya. Seberapa? Ketekek bangsa burung. Dan kedatangannya kita tidak tahu. Kapan-kapannya nggak tahu. Bisa antara malam, bisa antara pagi. Dan tidak mustahil pulang dari sini tabrak mobil. Andaikan. Ya silakan mengandai aja dulu. Saya kira itu saja bisa menjadi rem ya. Dari keserakahan kita. Maka kalau kita sudah mengandaikan hidup kita tinggal 1 hari lagi. Ya saya kira keserakahan kita juga hilang kok. Ngapain? Ad-dunya tabakhatun lil qaum. Dunia ini kayak juru masak untuk mereka. Ya, mempersiapkan pakai rombiang keleneng yang ya. Sisir sana, sisir sini, goreng sana, goreng sini ya. Dengan kesibukan maksudnya. Dunia ini ya penuh dengan kesibukan itulah. Kayak juru masak. Nyisir bawang, nyisir sabrang, ngulek terasi, ngulek ini, goreng ini, segala macam. Untuk pemenuhan perut kita itu. Tabakhatun lil qaum. Wal akhirah mu'ammiratun lahum. Yang akan meramaikan nanti. Sekarang mah dimasak saja dulu. Nanti penyajiannya adalah nanti di akhir. Fa idza ja'atkal ghiratu minallah azza wa jalla halat bainahum wa bainaha. Ya, ketika datang al-ghirah, kecemburuan, al-ghirah, kecintaan bisa minallah dari Allah, halat bainahum wa bainaha, semuanya akan dipisahkan antara kehidupan dunia itu. Wa yuqamu takwin, baru dibentuklah satu kejadian maqamal akhirah. Maqamul akhirah ini fala yahtajuna la ila dunya wala ilal akhirah. Akhirnya ya sudah enggak butuh dunia, enggak butuh akhirat karena kita sudah fokus hanya kepada Allah, tidak ada urusan dengan dunia dan akhirat. Sudah tidak ada urusan dengan neraka, dengan surga, enggak ada urusan kok. Yang penting bisa ketemu dengan Allah. Kalau orang pengen masuk surga berarti ya tidak pengen ketemu kan? Iya boleh. Kalau ada orang perempuan mencintai kamu, kamunya orang kaya, mobilnya 10, rumahnya gedong, dia kepengen tinggal di rumah gedong, tapi tidak ingin ketemu dengan kamu, cinta bukan tuh? Ngeret. Iya, ada uang abang sayang, tidak ada uang. Andaikan Allah tidak mengancam neraka, ada takutnya enggak kamu? Kalau Allah tidak menjadikan surga, ada semangat enggak berbuat baik? Di sini persoalan. Orang yang sudah jatuh cinta mah enggak ada urusan. Enggak ada urusan dengan surga, enggak ada urusan dengan neraka. Seorang perempuan jatuh cinta pada laki-laki. Jatuh cinta. Setelah diajak datang ke rumahnya, ternyata rumahnya gubuk reot. Kecewa enggak? Ya tidak kalau dia cinta. Kalau cintanya bercampur dengan keinginan mendapatkan materi, kecewa. Lah, wong melarat. Ternyata sing bagus klambine bae. Bokatku saudagar kaya.
ternyata saudagar manuk-manukan. Kecewa kan? Jangan dicampur aduk semuanya. Halat bainahum wa bainaha. Lepas semuanya. Ya kadzab, wahai pendusta. Anta tuhibbullah azza wa jalla fi halatin ni'mah. Engkau mengklaim cinta kepada Allah dalam kondisi kamu sedang kaya raya. Lagi enak mengaku mencintai Allah. Pendusta kamu. Faidza ja'akal bala harabta. Kalau sudah datang bencana, bangkrut usahamu, jatuh melarat, rumah disita, harabta, engkau melarikan diri. Kabur. Ka'an lam yakunillahu azza wa jalla mahbubaka. Seolah-olah seakan-akan Tuhanmu bukan lagi kekasihmu. Ya, yaitu ya perempuan juga sama yang materialistis. Itu ada uang, abang sayang. Begitu suaminya jatuh miskin, ya minta cerai. Ya, pendusta. Ya sekarang mungkin kamu sekarang selagi enak, lagi sehat, lagi banyak rezeki. Seolah-olah kamu betul-betul mencintai Allah. Nanti pada saat datang ujian, kamu jatuh miskin. Masihkah engkau mencintai Allah? Di situ persoalan. Innama yatabayyanul abdu 'indal ikhtibar. Kualitas seseorang hamba baru terbukti setelah teruji. Nggak jelas. Statusnya hambanya gimana nih? Kekasih? Apa pengeret? Apa genupang hidup? Atau pendusta? Ya nanti setelah ada tes case baru tahu. Jangan sampai dapat uang banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, merengut. Nggak dapat duit, nangis. Duitnya hilang, pingsan. Kita tetap dalam kondisi yang stabil. Ya. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Nggak dapat sedikit, alhamdulillah. Nggak dapat duit, alhamdulillah. Duitnya hilang, alhamdulillah. Tapi juga banyak perempuan yang setia pada suaminya. Dia menyadari dulu dia kaya, dikasih macam-macam perhiasan. Ketika jatuh miskin kan suaminya kan kasihan juga sih. Ngajak-ngajak anak orang, masa diajak sengsara. Ya udah Neng, barangkali kamu tidak sanggup menghidupi kesulitan, menghadapi kehidupan yang sulit sama saya. Ya saya antarkan sajalah pulang ke rumah orang tuamu. Saya pasrahkan lagi. Udah, ada harapan sih, udah bangkrut sih. Seorang istri yang hebat itulah mengatakan, wahai kakanda, aku selalu bersama di sampingmu. Ya, sekalipun di kolong jembatan, aku selalu bersamamu. Masih ada. Nah, kalau Anda punya istri seperti itu, siap mendampingi ketika susah, itu berlian. Jangan disia-siakan. Paham bikin ke? Teruji. Bakal sirna durung melarat mampu kan? Iya. Betul. Iya kan? Iya. Idza ja'at kal balaya minallah azza wa jalla wa anta sabitun, ketika engkau menghadapi musibah-musibah. Idza ja'atka, ketika datang al-balaya, piro-piro belai gitu, datang. Ketika engkau menghadapi berbagai macam kesulitan, minallah azza wa jalla wa anta sabitun, dan tetap engkau konsisten, tetap tegar,
fa anta muhibbun. Baru engkau betul-betul seorang kekasih. Wa in taghayyarta, kalau berubah ternyata banal kidbu, ketangguhan bobade, ketahuan kedustaannya. Ya. Wantaqadal awal wa dhahaba, udah bubar jalan. Bahwa kamu pendusta. Saya juga menyadari satu ketika, saya cerita lagi biar di pagi hari buta, Kang Sarip dari Bangun 2, santri kita namanya Sarip Bangun 2, Bangun 2. Dia datang tergopoh-gopoh melaporkan, Buya ada orang mengubur sesuatu di depan pintu gerbang di sana. Terus orangnya lari. Ya sok ambil, tahu nggak nih? Diambil 4 bungkusan. Ya tulisannya setelah saya baca itu, wa idza qataltum nafsan fadara'tum, itu kan dipotong-potong, itu artinya supaya usus saya terpotong-potong gitu. Kata Syarifnya, balik kena baik, kembalikan saja yang buat. Enggak usah, ngapain saya bakar aja, enggak usah. Silakan ya, saya tidak akan menghindar apapun yang terjadi. Kalau saya menghindar dari jemputan itu, berarti aku bohong mengatakan rindu kepadamu itu. Iya, gak usah menghindar kok. Kalau memang dikasih izin Allah gimana? Kalau Allah mengizinkan bagaimana? Ya sudah selesai. Kalau Allah izin silakan aja. Iya. Jadi sampai kepasrahan seorang waliullah itu begini, ada ular datang. Ngapain lo? Mau gigit saya, disuruh siapa? Kalau disuruh Allah silakan sok gigit. Tapi kalau hanya keinginanmu ya silakan pergi sana. Ya artinya siap kita dijemput pulang apa melalui digigit ular, apakah kena sihir, ketabrak mobil, ketembak, kebakar, terserah, itu kan proses. Kita mau pengen milih. Apa pengen mati di rumah sakit, berobat 2 tahun gak sembuh-sembuh, atau ketabrak mobil? Yang paling enak tabrak mobil. Nggak ngerepotin orang kok. Bayangkan 2 tahun sanak saudaramu semuanya, ya nggak enak makan, nggak enak tidur kok, ngurusin kamu 2 tahun. Tabrak mobil kan selesai, langsung dikubur kan. Jadi enak mana? Enak semua. Enak semua. Enak semua. Memangnya mati nggak enak? Itulah makanya Israel itu pesen sama Ahmad yang ketabrak metro di perapatan di Square Abbasiyah di Kairo. Dia pergi rumah menjenguk kekasihnya namanya Zainab, si Ahmadnya. Tiba-tiba dia lainnya ketabrak metro, kereta kota tuh tabrak. Dia sendiri juga nggak tahu tuh, melihat badannya terkapar di tengah jalan, berdarah-darah. Dia menjerit-jerit, nggak ada yang dengar. Akhirnya kata Israel, itu jasad kamu. Jadi ya kamu sudah mati. Lah ya nggak bisa dong, sebelum ketemu sama pacar kok. Ya nggak bisa, udah mati. Tolong dong, perlu ngasihkan bunga aja buat pacar saya. Terus ya udah, silakan mati lagi. Akhirnya setelah bertengkar dengan Israel, ya udah saya kabulkan, tapi hanya mengantarkan bunga aja kan. Setelah itu kan mati lagi. Boleh saya kabulkan, tapi satu syaratnya, jangan cerita kepada siapapun betapa nikmatnya mati itu. Itu fiksi ya. Itu tapi itu kan mengandung satu filosofis bahwa jadi kalau orang tahu mati itu nikmat, ya menjadi masalah nantinya. Jadi biarkan saja
kematian itu sesuatu yang menakutkan. Itu lebih stabil nanti hidupnya. Syaratnya satu, kamu bisa hidup lagi, tapi jangan cerita kepada siapapun bahwa mati itu enak. Gitu. Nanti orang pengen mati semua nantinya. Itu kira-kira. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ada seorang lelaki datang pada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbuka." Aku mencintaimu. Faqal, dijawab oleh Kanjeng Nabi, "Ista'idda lil faqri jilbaban." Siap-siaplah memakai baju kefakiran. Kalau yang kau mencintaiku, bersiap-siaplah berbaju kefakiran. Artinya bersiap-siaplah untuk menghadapi kehidupan yang jilbab. Jilbab tuh ya tidak untuk kalau di sini jilbab perempuan ya. Ya bajulah jilbab. Waja'a rajulun akhar, ada lelaki lain datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia mengatakan, "Inni uhibbullah." Aku mencintai Allah azza wa jalla. Faqal, dijawab oleh Kanjeng Nabi, "Ittakhid lil bala jilbaban." Siap-siaplah memakai baju bala, baju belai. Siap-siap menghadapi ujian. Jadi bersiap-siaplah menghadapi ujian. Jadi ittahid, ambillah lil bala musibah jilbaban sebagai baju. Jadi seperti kita ingin memakai bajunya baju belai gitu. Artinya harus sudah siap menghadapi segala macam musibah. Di situ akan diuji. Dalam keadaan kau menghadapi musibah, masihkah engkau mencintai Allah? Baru terjawab. Tetapi ini saya tambahkan di luar ini. Ini kita lihat dari realita di lapangan. Ada sedikit beda kesiapan orang itu. Ada orang lebih siap dalam keadaan miskin, ada yang lebih siap dalam keadaan kaya. Ketika dia miskin, dia baik-baik aja kok, ya, menjadi hamba yang baik. Ketika kaya, berubah. Ya. Ada lagi ketika kaya dia baik-baik aja. Ketika miskin, menghalalkan segala macam cara. Jadi ada yang siap miskin, ada yang siap kaya. Ada yang tidak siap dua-duanya. Melarat yang nyolong baik, sugih yang lacur baik. Jadi memang kalau bagusnya kamu miskin, jadilah orang miskin. Saya doakan. Kalau kamu siapnya orang kaya, saya doakan kamu yang kaya. Jadi mana yang terbaik ya Allah, mana yang terbaik menurutmu? Kalau aku baiknya orang miskin, ya miskinkanlah aku. Kalau baiknya aku ya orang kaya, kayakanlah aku. Itu aja. Ya artinya kedua-duanya, tetapi kita tetap kedua-duanya siap. Dijadikan orang miskin siap, jadi orang kaya siap. Kalau jadi orang miskin, ya kita siap bersabar. Kalau dikasih kekayaan, kita siap bersyukur. Itu aja kok. Nun? Iya ya, pilihan silakan. Perang sane. Iya, dalam angan-angan kita hidup ini pilihan, iya. Tapi nyatanya sampai sekarang apa yang terjadi pada diri saya juga saya evaluasi. Bukan kinerja semua kok ada. Semua yang saya inginnya A dapatnya B. Inginnya B dapatnya C. Semua begitu. Pengen jadi dokter, terkabul. Akhirnya jadi sastrawan.
Gus pengen jadi sastrawan bisa jadi kiai. Pengen jadi kiai bisa jadi dukun bisa akhirnya. Ya itulah. Ya itulah gitu saya. Ya, saya inginnya pengen jadi mubalik, tetapi tidak usah menerima amplop. Tetapi kalau orang ngundang saya, mau ludan, nanti saya tanya berapa biayanya, saya bayar semua. Pengennya mah pengen ngokonan, mung beli sugi-sugi. Saya yakin kalau saya datang tidak menerima amplop, malah saya ngasih biayanya, pasti mereka akan tekun mendengarkan apa yang saya katakan. Saya enggak. Iya, sekarang kan masih ada aja penyangkalan. Masih menyangkal kok. Iya. Iya kan begitu. Ya, karena mereka juga akan mengatakan ya ujung-ujungnya mah duit. Iya kan. Karena kan diberlakukan sama. Sekalipun saya tidak pernah pasang tarif, nggak pernah minta dijemput, nggak pernah kok. Saya datang sendiri, saya juga tahu kadar PHB uangnya dapat patungan kok. Iya, nggak pasang tarif, pokoknya salaman seadanya udah saya kantongin berapa. Saket tewu, 1.000 ya sudah alhamdulillah. Nggak pernah apa-apa kok. Jadi untuk berdakwah itu mau welut kok kan gitu. Tapi tetap aja kesanmu ya ujung-ujungnya duit. Kalau Minnesota nggak ada duit dia kan gitu. Itu ya karena dosa siapa? Dosa orang-orang lain yang pasang tarif kan. Akhirnya banyak dai-dai yang ikhlas, yang mukhlis itu kan akhirnya kena imbasnya juga. Itulah kehidupan kan gitu. Don? Ya kita nggak usah mengabaikan. Emangnya gue, iya kan? Ya artinya orang berdakwah itu siap dicaci, siap dimaki. Ya, siap dihinakan. Enggak ada urusan kok. Yang penting kebenaran nyampai itu aja kok. Kalau kamu masih kecewa, jangan-jangan itu nafsumu. Bukan karena panggilan Allah, bukan. Kalau kamu pernah kecewa karena berbuat baik, ternyata itu bukan untuk Allah, untuk dirimu sendiri kok. Nulung uang ketun. Aku kalau tahu nggak bakal gue tolong tuh orang tuh, orang ajar banget tuh. Muncullah peribahasa penyesalan, kacang lupa kulitnya, air susu dibalas dengan air tuba, apalagi dipaya ating rogo, ampela, kayak nulung kiri kecempet, non? Ya itulah kan, itu kan peribahasa yang sebagai simbol kekecewaan. Jangan pernah ada kecewa, ya udah aja. Tolong aja. Sekalipun dulu menjadi musuhmu, susah tolong aja, nggak ada urusan. Agamanya apa? Nggak usah nanya agamanya apa. Disuruh siapa kamu benci agama lain? Iya kan? Masa ada orang tenggelam, tolong, kamunya nanya agamanya apa gitu. Agama saya ya, biar deh, sebodoh kan. Kalau muslim ketolong loh, masa begitu? Mahabbatullah wa rasulihi makrunani bil faqr wal bala. Ya, cinta Allah dan Rasul itu selalu berhubungan dengan kefakiran dan ujian-ujian. Tidak bisa dipisahkan. Maksudnya siap menghadapi segala satu. Jadi orang cinta itu ujung-ujungnya adalah orang yang siap berkorban. Betul nggak? Iya. Kalau tidak namanya baru mencintai dirinya sendiri. Ya. Siap berkorban untuk yang kamu cintai. Walihadza qala ba'du salihin. Untuk itulah maka sebagian orang saleh mengatakan wa kullul bala bil wala kaila yaddai. Ya. Wakilul bala bil wala. Wakilul bala bil wala. Jadi
Artinya dengan diberinya ujian itu adalah untuk menguji kesetiaan. Kaila yaddai, supaya jangan ngaku-ngaku, diuji dong. Lau lam yakun kadzalika, kalau tidak begitu, wa illa kana kullu ahadin yaddai mahabbatullah. Kalau enggak begitu ya semua orang bisa aja ngaku-ngaku cinta Allah azza wa jalla. Faja'ala tsabat 'alal bala. Oleh karena itu, ya tetapkan hatimu yang konsisten, yang tenang, ya dalam menghadapi bala wal faqr, tanbihan ala hadil mahabbah, untuk memperingatkan akan cinta ini. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kira-kira di dunia dengan hasanah, di akhirat pun dengan hasanah. Enak nih. Enak nih dunia, enak nih akhirat gitu semuanya. Jadi ini peringatan semacam ini adalah peringatan yang sesungguhnya Allah sudah mengatakan mungkin lebih jelas dari ini. Allah berfirman mungkin lebih jelas dari kitab ini dan lebih singkat omongannya dan lebih jelas, lebih merasuk dalam diri kita. Afahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahu alazim. Afahasiban nas, apakah orang mengira an yutraku, dibiarkan saja. Afahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna, karena dia mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, tanpa diuji. Mungkinkah orang mengatakan beriman akan dibiarkan tanpa diuji? Sirat tuku emas langsung dibata, diuji dingin, digosok dingin boleh? Ya ini sudah ketahuan, dal bantah emas beneran. Ya, itulah makanya. Nah makanya sekali lagi itu dalam cinta. Dalam persahabatan juga sama. Kamu dalam persahabatan, so pilih mana yang beling, mana yang berlian. Pada saat susah dan teman kamu tetap bersahabat, itu teman berlian. Pelihara. Itu dong. Ya kalau sedang kamu dalam susah banyak temannya, ya enak banyak. Siapapun ketika kamu uangnya banyak, sedang jadi pejabat, sudah punya kewenangan, sedang, ya kan, uradak guruduk kayak bature. Begitu jatuh miskin, pating kecius, tekasiji, layap, baru laya. Oh ternyata semuanya itu ya. Jadi mumpung sekarang kamu lagi dalam keadaan melarat miskin, nah, teman-teman kamu itulah dipelihara. Ya, untuk teman hidup selama di dunia ini. Itu teman-teman yang setia. Saya dari dulu begitu tuh. Memperhatikan semacam itu. Makanya sampai akhir hayat, sampai pada meninggal, kita terus jalin persahabatan itu. Karena dulu masih ingat, ya ketika kita susah mereka tetap setia kan gitu. Kalau yang sekedar mencari fasilitas, mencari rezeki ya numpang urip ya akeh gitu. Nih Kang Sarip, kalau sudah punya baby band, punya Mercedes, punya apa lagi, punya Jaguar, punya temannya banyak. Krangkling, semuanya hormat menyapa, iya. Lagi seneng mah banyak temannya. Tapi dalam susah nggak banyak kok. Yang tersisa yang setia saja. Jadi Allah kan bertanya, afa hasibanas, apakah orang mengira? Jadi prangsane gitu kan bahasa Jawanya. Prangsane, ngaku berimanku garap mau dibiarkan saja. Apa dikiranya? Ini bukan bertanya, ya kan? Tapi menyoal kita, apa dikiranya
Kamu mengatakan beriman itu dibiarkan begitu saja tanpa diuji, ya pasti diuji dong. Supaya tahu asli atau tidak kan begitu. Diuji. Ya orang aku pinter, diuji aja dulu benar pinter enggak. Ya di tes ini sampai terakhir psikotes ya. Itu. Nah ini sebetulnya bisa diperlakukan untuk mencari jodoh juga sebetulnya bagus kalau ini. Tapi kadang-kadang masalah jodoh kadang-kadang itu hilang sih. Ya, yang penting demen. Udah nggak ada urusan. Yang penting cantik kan. Bagian nguyu bareng ngatek ke. Nguyu bareng ngatek. Cewoknya sikil besi disiram, pure sikil bae. Ini bukan katanya saya tahu sendiri. Jadi pakai kain pakai kain tapi tuh ya kain tapi. Rupanya di kakinya tuh basah. Ngucuk lagi kencing. Terus disiram aja kakinya pure enak teman. Ya ada banyak. Iya. Ya kalau gitu gimana? Ya kadang-kadang mata hati tertutup. Nggak nanya anaknya siapa, nggak pernah sekolah di mana, nggak tahu sholat atau tidak, bisa baca Quran. Enggak kan? Kertak-kertak baik kan? Nah, itu. Terjebak anaknya. Keburu jatuh cinta. Ya, makanya jadi dalam pernikahan juga perlu rasionalisasi. Dan ini yang jarang diperhatikan oleh orang. Dalam perkawinan itu dikiranya tidak diperlukan rasionalisasi. Padahal ayat sakinah mawaddah warahmah ditutup dengan kata kalimat inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkar. Sebetulnya. Iya enggak? Ya kalau tafakur kan ada rasionalisasi. Pikirkan. Pendidikannya, keturunannya, pekerjaannya, moralnya dan sebagainya. Iya kan begitu. Al-Majlisus Tsani. Ini majelis pertama sudah selesai pengajian. Ini kitab ini sama seperti pengajian kita malam Senin begitu kan ada yang nulis gitu. Insyaallah nanti kita juga nanti ada yang nulis lagi. Wa qala radhiyallahu anhu bil madrasah khamisah Syawal. Ya, disampaikan majelis ini pada tanggal 5 bulan Syawal sanata khamsin wa arba'ina wa khamsimi'atin 545 Syawal ya Hijriah. Ghurratuka billahi, cintamu kepada Allah atau kesemburamu kepada Allah, tunjika, menyelamatkan kamu. Ini banyak yang bleber terusnya jadi nggak jelas antara wa iya antara tak jadi ini. Udah. Wa ghaibatuka anillah, dan ghibah kamu artinya ketidaksadaran, ketiadaanmu, kefanaanmu pada Allah. Tarja'u an khirotika, kembali dari kecintaanmu. Qabla an tudraba, sebelum dipukulkan. Wa Tuhan, sebelum kamu dihinakan, sebelum dipukul. Wa tusallat alaika, sebelum dicambukkan kepadamu. Hayatil balaya, ular-ular bala. Wa aqaribiha, dan kalajengking-kalajengkingnya. Artinya diibaratkan musibah-musibah, bala itu seperti ular, seperti kalajengking yang berbisa-bisa, yang menyengat, yang membuat kamu pingsan. Ini dalam bentuk tasbih idhafatul musyabah ilal musyabah bih. Termasuk menjumlah tasbih baligh ya. Madzaqat ta'mal bala, ya, madzaqat ta'mal bala, yang apa yang tidak kamu rasakan sebagai rasa bala, tidak merasakan sakitnya
penderitaan itu. Ya, biasa-biasa saja. La jurma taghtaru, ya, tidak aneh lagi kamu akan tertipu. La tafrah bijami ima antafi, jangan terlalu gembira, bersukaria apa yang sedang kamu nikmati, yang kamu jalani. Bahwa syai'un zailun, itu sesuatu yang berubah, bergerak dan hilang. An qarib, tidak lama lagi. Sebentar. Qala Allah azza wa jalla hatta idza farihu, ya, sehingga ketika mereka dalam keadaan bersukaria bima utu, dengan apa yang mereka peroleh, akhadnahum baghtatan, kami renggut mereka dengan tiba-tiba, terjebak. Ya, datanglah musibah tiba-tiba, pingsan semuanya itu. Dan semuanya datang terkejut semuanya itu. Ya, sang suami sedang disanjung-sanjung sama yang setia, yang ini, tiba-tiba seleni omongan. Wis dua anak papat. Blag klanger bleh. Ternyata. Ayo. Sedang enak-enaknya usaha. Ketipu. Blag klanger kabeh. Itu. Innama yadfaru bima indallah azza wa jalla bisabr. Oleh karena itu, keberhasilan kamu menggapai apapun yang ada di sisi Allah itu ya dengan kesabaran. Walihada akkadallah azza wa jalla amra sabri. Oleh karena itulah Allah sangat menekankan perlunya kesabaran dalam kehidupan ini. Makanya berulang-ulang ista'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyain. Al-faqru was-sabr la yajtami'an. Kefakiran dan kesabaran tidak akan bertemu illa fi haqqil mu'min, kecuali pada haknya orang, kecuali ada pada diri orang yang beriman yang bisa ya fakir ya sabar. Al-muhibbuna yubtaluna fayasbirun. Orang-orang yang jatuh cinta, orang-orang yang mengklaim cinta kepada Allah itu akan diuji, tetapi mereka bersabar. Wa yulhamuna fi'lal khairat, dan mereka diberi ilham oleh Allah, didorong hatinya untuk mau melakukan kebaikan. Ya, senang berbuat baik kepada sesama tentunya ya, bukan kepada batu kayu itu bangga. Ya, itu dulu. Nanti kepada alam semesta, kepada lingkungan juga sama. Ma'abalaihim, sertane bala mereka, artinya sedang di tengah-tengah kesulitan sekalipun tetap tidak akan pudar ingin berbuat baik. Paham bikin ke? Ya, kalau kamu sedang makmur terus terdorong berbuat baik mah ya bagus lah. Belum bagus sekali, belum. Baru istimewa kalau kamu sedang dalam keadaan susah sendiri, nggak tahan melihat orang susah, Anda tetap ingin menolong orang yang susah. Ya. Kamunya sendiri nggak sadar dalam keadaan susah. Sampai datak-datak utang nulungi wong. Sirane lagi susah dewek. Itu kan karena mereka dapat ilham dari Allah. Dapat semangat, diberi energi oleh Allah. Tidak pernah luntur keinginannya untuk berbuat baik. Wa yasbiruna ala ma yatajaddadu alaihim min 'indi rabbihim azza wa jalla. Dan mereka senantiasa bersabar menghadapi apapun yang silih berganti musibah datang kepada mereka dari Allah.
mobilnya tabrakan remek ya wis anaknya jatuh sakit manung aduh. Rabine lahiran disesar pisan. Iya, warungnya anak sing kerampok pisan. Aduh. Stabil konsisten, tetap sabar ya wis. Miliki sawah kenang kelowor pisan. Iya, orang nepak batuk, orang kecrek, orang ngelus dada, orang nggak menepakin kening, nggak berkeluh kesah. Ya udah, siap semuanya aku hadapi. Dengan ketegaran semacam itulah sesungguhnya engkau baru mengerti makna hidup ini. Sirama cengeng uripku. Lagi-lagi meneteskan air mata lagi. Baru melihat ini udah berlinang-linang lagi. Ngapain menangisi dunia? Kecuali Anda menangisi dosa-dosamu sendiri. Oh, masalah dunia mah gak usah ditangisin. Berarti kurang ajar baik kan enggak? Gak usah tangisin ya udah. Mau pergi-pergi lah, datang-datang lah, gak ada urusan kok. Siapa sih yang butuh? Sirama duit yang ditaruh di batuk, kita mandelok tuh duitnya. Kudu dia taksisan, nempe ampun-ampunan. Ya, tolong. Minta dipakai kan hari. Jadi harus dihinakan, jangan dimulia-muliakan lah. Ya, nah itulah kiranya. Mumpung ingat lagi, itu saking mulianya duit. Padahal sudah berpindah tangan, beratusan tangan, kadang-kadang jatuh ke comberan, jatuh ke ini, jatuh ke dagang orang dagang sate babi segala macam. Uang yang kusut itu kan udah nggak jelas statusnya tuh, sisinya kan ditaruh di dada sebelah kiri, tempat jantungmu berdegup. Di bawah sholat pisan. Lupakan. Kalau kamu ngantongin sesuatu yang kesisanya gak jelas, sholatnya sangat. Sealam dunia mengkonon. Apa wong salam dunia salah kabeh kita sing bener defek tak ini? Gak tahu saya. Tersadar nggak? Ya makanya kalau sudah paham, mulai besok kalau sholat coba lihat kantong, jangan ngantongin uang yang kusut-kusut, kecuali yang masih baru apa? Ya masih bau percetakan tuh itu boleh. Kalau sudah makan ya. Tapi ala kulihal pokoknya asal uang apa saja sudah jangan dikantongin, coba dikeluarkan. Kalau takut barangkali dicopet ya diselapkan di bawah sajadah, diinjak lah gitu, udah gitu aja. Balik lalen. Ya udah kalau begitu taruh di depan yang kira-kira ketika kita sujud tidak terinjak ya gitu. Banyak sekali yang kita perbaikan. Jadi bertahun-tahun sholat kita nggak tahu. Kalau kamu lalai dalam sholat seperti itu, tidak mengindahkan hal-hal semacam itu, dilakukan secara sembrono, asal jadi, asal apa namanya? Jadi bukan iqamatus sholat tapi fi'lus sholat. Ya. Makanya pada karo dari kanjeng Nabi yulafu al-kharqu thumma yudrabu ala wajhika. Nanti seperti gombal bodol dikual-kual diserawatakan ngerain dia cek doyan dari insyaallah cek. Orang-orang doyan cek. Itu gambaran seperti itu. Iya. Makanya ya diterima lah. Ya kalau menyangkal, itu kan ya udah mangga silakan aja kan. Nggak tanggung jawab dia silakan. Kalau mau maksa masih ngantongin uang aja silakan nggak ada masalah. Ilmu sini ki uang sejagat ngantongin duit kabeh ya wis jelas apa. Iya kan? Iya kan. Kita mah ngalokna aja mono ana sumur kon kejebrus
Bagian jelas, jelas. Jadi berusaha apa? Kapiasem temen. Iya. Nggak tahu bahasa Indonesia apa kapiasem tuh. Jadi itulah kira-kira selalu siap menghadapi berbagai macam musibah. Ada ma yatajaddadu alaihim. Yatajaddadu alaihim. Di mana makna musibahnya? Alaihim, bukan lahum, ya. Itu makanya. Ini dalam bahasa Arab itu seluk-beluknya begitu. Siap menghadapinya. Silih berganti beli peragat-peragat musibah kemudian tok-tok. Oh, sakit giliran ke sakit. Sampai lemari kebek obat dulu. Laula sabar lama ra'aitumuni bainakum. Kalau bukan karena sabar, maka pasti engkau tidak akan bisa menemui aku bersamamu. Maksa ketemuan. Makanya Allah berjanji kepada orang yang sabar bukan dengan bayaran, tapi kebersamaan. Innallaha ma'as sabirin. Qad ja'altu syai'an subbakan tastadut tuyur. Aku buatkan jaring untuk berburu burung. Min lailin ila lailin, dari malam ke malam. Yaftahu an aini, membuka mata. Wa yukhalli an rijli, membiarkan kaki berjalan. Bin nahari, di siang hari. Mughmidul ainaini, dengan menutup mata. Wa rijli masdudatun fis syabakah, dan kedua kakiku itu terikat dalam jaring. Fa'ala dzalika limaslahatikum. Artinya aku menghadapi berbagai macam kesulitan berhari-hari. Ya tak openi, tak urusi. Semua itu kulakukan hanya untuk kepentingan kamu. Wa antum la ta'rifuna, dan kamu tidak tahu. Ya, enggak usah jauh salah. Kita sendiri juga banyak di sini anak-anak yang tidak tahu kasih sayang orang tuanya kok. Iya kan, bertahun-tahun nyebokin kamu, nyusuin kamu, ternyata tidak tahu kan. Sehingga kata ibunya, karisira kumat we sing telak. Kari bengen si nyewoki siraku sapa, masa kelingana yang masih bayi sirane. Sing dikolor-kolor kopek ke sapa. Sampai melodrok kabeh mekane. Masa kelingana yang saya masih bayi. Sehari-hari kita tidak pernah menghargai kebaikan orang lain. Kita sadar dengan kebaikan-kebaikan Allah. Itulah. Seorang anak tidak mengerti kebaikan orang tua. Seorang santri tidak mengerti kebaikan kiainya. Rakyat tidak mampu menghargai pemimpinnya. Iya kan? Digoyang terus. Ya. Dengan berbagai isu lagi. Peragat-peragat ya Allah. Wa antum la ta'rifuna. Laula muwafaqatul haqqi azza wa jalla. Kalau bukan karena muwafaqatullah, artinya keselarasan dengan Allah. Kalau bukan karena hidayah Allah lah begitu, taufiknya Allah. Wa illa fahala aqilun yaqidu fi hadzal baldah. Mungkinkah ada orang yang berpikiran sehat bisa tinggal di negeri ini? Mungkinkah bisa tinggal hidup di negeri ini? Ini keluhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kemaksiatan. Hanya mikirin kamu semuanya, itu kan begitu. Wa yu'aishu ahlaha, dan bergaul dengan penduduk kota ini. Qad amma fiha riya, di situ penyakit ria sudah merajalela di mana-mana. Penyakit ria itu pencitraan lah, kata teman-teman. Penyakit pencitraan.
Bukan beliau ngerti ria, pencitraan. Wes paham? Iya, kalau nyumbang masjid datang bawa wartawan 3, cepret dipoto. Terus masuk diekspos di koran kan gitu. Terus bawa teman 3 menggerakkan supaya jemaah bertepuk tangan semuanya. Wan nifaq, dan juga kemunafikan sudah umum di mana-mana. Wa zulm, dan kezaliman sudah tersebar kemana-mana. Wa kasratu syubhati wal haram, syubhat dan haram ya sudah banyak banget di mana-mana. Qad kasura kufranu ni'amil haqqi, kenikmatan Allah telah diingkari semuanya azza wa jalla. Wal isti'anatu biha 'alal fisqi wal fujur, dan kenikmatan Allah, rezeki yang Allah berikan kepada orang Irak di zaman Abbas yaitu dipakai untuk kemaksiatan dan al-fisq wal fujur. Waqad kathural ajizu fi baitihil muttaqi fi dukani, pada banyak orang yang susah tinggal di rumahnya. Az-zindiqu fi syarabihi, kesindikan sudah ada di minumannya. As-siddiqu ala kursihi, dan kejujuran ada di kursinya. Laulal hikam la takallamtu bima fi buyutikum, kalau bukan karena sengaja ada suatu kebijakan, pasti akan aku ceritakan apa yang ada di rumahmu itu. Walakin li asas, tapi saya masih punya hati sanubari, masih punya dasar. Yahtaju ila bina'in, perlu bangunan, perlu kerangka, perlu struktur pembangunan. Li atfal, saya punya anak-anak, muhtajuna ila tarbiyatin, perlu pendidikan. Lau kushifa ba'du ma'indi, kalau terbuka apa yang ada padaku, karena dzalika sababul firaqi baini wa bainakum, pasti kita akan berpisah semuanya. Itu kejengkelan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat dekadensi moral yang ada di masa itu. Kenapa? Ya, konon katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu membuat para ulama pada marah semua. Ya begitu sih ya wahak, kiai goblok, ya tolol, ya ulama suk segala macam, marah betul. Pulang karena dipateni kan. Waya geluntung mati nembe beru ai, jadi kan kawaliullah, ya goblok disira. Selalu lambat. Ya. Itu. Penyesalan tuh di ujung. Ahtaju fi hadil halah allati ana fiha, kondisi yang sedang saya hadapi ini, saya memerlukan untuk menghadapi kondisi yang saya hadapi ini, ila quwwatin nabiyyin, saya perlu diberi kekuatan seperti kekuatannya Nabi, wal mursalin, kekuatannya para utusan. Ahtaju ila sabar, saya perlu sabar. Min taqaddumi Adam ila zamani, dari kesabaran dari Adam sampai zaman sekarang ini. Ahtaju ilal quwwatir rubbaniyah, aku membutuhkan kekuatan ketuhanan. Allahumma lutfan wa aunan wa ridhan, ya Allah kasihanilah kami, bantulah kami dan ridhalah kami, amin ya rabbal alamin. Ini saking mengkelekin wong pada masyarakatnya. Ya nasib seperti itu terjadi di mana-mana. Jadi mereka yang ingin berbuat baik, ingin menyelamatkan umatnya, ternyata boro-boro tambah dimusuhi. Dan itu pasti kita akan mengalaminya. Kalau saya melihatnya itu ujian juga kok. Kalau saya masih kecewa, berarti saya bohong. Berbuat untuk Allah itu iya. Masih kesel berbohong, berarti ngapain, ya udah aja. Ya tapi kan begini,
Apa yang terjadi musibah, diambil apa saja, silakan saya serahkan. Dan saya tidak pernah meminta barang yang hilang kembali. Ya sudah silakan, saya ridho kok. Tinggal minta yang baru yang lebih bagus lagi kok. Iya kan? Pak Dede tahu kan tadi pondok saya yang lama di sana kan? Seperti itu kan? Harus saya tinggalkan, silakan. Saya tinggalkan. Dikasih yang lebih bagus kok di sini. Iya enggak? Masa beli ganjil baik? Semua apa yang Allah ambil, saya serahkan ikhlas. Saya minta yang lebih bagus lagi kok. Daripada meratapi yang hilang. Goblok sih mau lebih paham-paham. Kalau kamu paham, mobil kamu sudah butut, sudah rusak, jelek, saya ambil. Tapi nanti saya ganti yang baru, yang lebih bagus, mau nggak? Nah, sebabnya kamu nangis karena kamu nggak paham. Iya. Akhirnya cari dukun kemana-mana, pengen kembali barang yang hilang. Ya goblok. Ya udah, tapi dikasih ganti yang bagus. Iya. Kalau kamu dikasih dengan istri yang lebih cantik, mau nggak? Ya barang beli paham. Rabi sing merepet, diganti kalau sing nurut bagian beli. Kucing gede-gede sing merepet bae. Sampai dikemat-kemat bisa tuh. Sampai nyalok jampi kira-kira Rabi ini balik manding. Ya. Udah ikhlaskan saja yang dia ambil silakan. Itu bukan milik saya kok. Punya dia semua kok. Ya artinya begini, kalau fasilitas itu diambil, minimal berarti tugas saya dikurangi. Iya, kalau dananya nggak turun-turun, berarti termin terlambat, ya sudah berarti suruh istirahat dulu. Susah banget sih. Tinggal tukangnya dipanggil, sudah sekarang selama ini libur aja dulu, dana nggak ada, nggak usah sedih. Memang kenapa? Sudah sekian tahun kamu bekerja siang malam, istirahat dulu, kan gitu. Yang sering beli paham nih ngomongannya Gusti Allah. Paham beli? Ya itulah makanya kepekaan itu nggak muncul. Iya, karena kenapa? Ya karena selama ini kamu selalu menyangkal biasanya, dilarang nyangkal. Berapa kali Allah melarang kamu untuk melakukan kejahatan, maksa juga kan? Padahal jantung deg-degan, itu kan diguncang oleh Allah. Ya, lutut kamu bergetar ketakutan, tapi maksa juga kan. Iya. Nah kalau sekali dua kali itu tetap nggak nurut juga, ya sudah, ya wis, bakal beli gelam dialogna, ya wis bujareng kono. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya udah. Mangga nang terusakenlah kesasarlah. Bisa. Gampang kari mendungi pengko akhir. Jadi kalau sudah terlalu sering kita menyangkal, ya lama-lama sudah tidak ditegur lagi. Iya, itu jadi artinya, tapi walau bagaimanapun juga, ketika kamu Adam itu dari mana datangnya? Ya karena kamu masih sering bersujud, masih sering ruku, maksudnya masih selalu sholat. Sholat itu kan tanha anil fakhsai wal munkar, masih menegur, masih melarang. Iya. Jadi melarang. Orang memaknanya mencegah. Mana ada sholat mencegah? Sholat hanya melarang, tidak mencegah. Allah kan tidak pernah mengatakan inna sholata tamna'u. Tapi tanha. Yalah an-nahyu. Kalau ada itu hanya larangan. Tidak mencegah. Bulannya ya masih akeh wong sembahyang ya lembuk ya ongko-ongko baik. Sholatnya rajin, kalau tangannya pinjam 10 kintal, baliknya 15 kintal.
Ya artinya begini. Kita melarang anak-anak kita jangan sampai malam keluar nonton orkes. Sekedar melarang, tapi tidak pernah mencegahnya. Kenapa? Ya soalnya gerbangnya nggak dikunci atau tidak dibikin pagar. Ya kan begitu. Tidak ada piket yang mengawasinya kan begitu. Ya kalau tindakan-tindakan yang merugikan orang banyak, apalagi korban orang yang tidak berdosa, itu memang dilarang. Yang mencegah siapa? Ya Densus 88 yang mencegah. Memang itu ditugas untuk mencegah dan menanggulangi. Ya kan begitu. Jadi selama ini Allah melarang apa menyuruh kan sebetulnya kan ya itu larang Al-Quran. Tapi dalam hatimu juga Allah melarang, Allah juga menyuruh juga. Pernah enggak kamu merasa iba orang yang sedang susah? Orang sedang susah kelaparan, iba enggak hatinya? Itu kan disuruh Allah bantu. Tapi kenapa kamu ngobrol dulu dengan setan? Iya. Kata Allahnya kasih dia 100.000. Kata setannya kebanyakan 50 aja deh katanya gitu. Dan kamu menurut setan kan? Masukin aja. Begitu. Dan sehari-hari kamu begitu diresokin sama setan tuh. Enggak sadar-sadar. Makanya kan jangan ikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Inna syaitana lakum. Kamu setan aja kompromi kalesan sirna. Enggak ada kompromi. Iya. Memang ya seperti itu kita menjadi kesulitan ya semacam itu. Ya selagi di dalam hatimu masih ada kecenderungan, masih ada senang sama dunia, masih mencintai dunia. Ya dunia itu kan anak perempuannya setan. Ya kapan-kapan ditiliki. Sudah balik mana? Waras enok, waras. Iya gitu kan. Kita kan seringkali merasa terganggu dengan kicauan burung yang di pagi hari tata mana gereja mana segala macam di ya kamu lempar pakai batu ya burung terbang lari tapi nanti kan balik lagi sarangnya di situ. Ya setan menggoda juga seperti itu. Ya kan gitu. Berapa kali kamu lempar ya pergi ya datang lagi dia itu begitu. Ya itulah wakatnya sarangnya di situ. Jadi kalau kamu tidak ingin diganggu oleh bunyi burung yang di pohon itu ya ditebang aja pohon. Kalau sudah tebang pohonnya balik lagi enggak? Ya enggak. Ya jadi ya harus frontal gitu. Jangan bargaining, jangan rundingan, enggak usah musyawarah, enggak usah, sudah selesai aja gitu. Tebang aja semuanya. Itu kalau enggak ya susah nantinya. Ya menjadi kesulitan. Ya, itulah makanya walau bagaimanapun perlu kita pertimbangkan bahwa kita punya keberanian. Gandulana ning Gusti Allah sing temenanan. Silakan berkelahi. Tapi kalau meh atau sudah kita kayaknya agak kalah. Kayaknya kita kalah nih peperangan kita nih. Melawan nafsu, melawan setan nih. Ya jangan malu-malu dong. Nyambat Gusti Allah sih. Iya. Kita izin kan. Malu. Ya mau minta tolong sama siapa lagi? Kalau bukan Allah yang menolong kamu, itu segera minta tolong. Tolong ya Allah, tolong kan gitu. Ya, minta perlindungan kepada Allah, minta bantuan kepada Allah. Allah juga sebetulnya Allah juga kalau menolong kita, mana sama kita siap. Nah pertempuran ini kan
sampai sekarang kan nggak jelas skala menangnya. Perang melawan nafsu itu nggak jelas siapa yang menang, siapa yang kalah. Dan kapan menangnya juga nggak tahu kok. Tapi kayak ya banyak kalahnya. Tapi ya untung kalau masih ada menangnya mah. Kalah-kalah menang masih untung. Kalah-kalah menang masih untung. Iya. Kalah menang masih lumayan. Masih ada menangnya kan gitu. Ya artinya ungkapan a'udzu itu kan al-a'yadzu bilang kita berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Nah, salah satu yang memperkuat itu adalah fi'lul khairat. Kebajikan kita, kebaikan kita. Itu aja. Kalau kamu nggak pernah berbuat baik ya sulit. Iya, tidak akan tertempa. Begini, orang semakin banyak berbuat baik kepada sesama, menghadapi hidup ini semakin berani. Tapi orang yang banyak berbuat jahat, nipu, membodoh uang, semakin takut hidup. Saya enggak. Karena perantang perinting baik. Ya ada centong jatuh, biar mana. Duk. Kenapa? Dia kan semaput. Ada piring pecah aja, berdebar-debar jantungnya kan tersiksa. Makanya ya tolong jangan menyiksa dirimu sendiri. Yang menyiksa dirimu adalah kejahatan-kejahatanmu itu. Dosa-dosa itu yang menyiksa dirimu. Sebelum di akhirat di neraka pun di dunia kamu sudah tersiksa. Percaya enggak? Ya awalnya takut ketahuan. Takut ini. Ya orang kalau banyak salahnya kan dunia juga menjadi sempit. Mau lewat sana takut ditagih. Lewat sana akhirnya mau ke Jatibarang, lewat Cirebon sana motornya. Ya kan lewat Bondan dulu. Karena sudah terlalu banyak kejahatannya sih. Akhirnya ya rezeki kamu juga ya sempit juga. Jadi jangan sampai kita dibohongi oleh bahwa mengikuti nafsu itu di penghujungnya adalah menghancurkan dirimu sendiri. Nah kalau kamu sudah terasanya itu sudah kewalahan banget, ya coba berpuasa itu salah satu mendukung kekuatan jiwa kamu kok. Ya, salah satunya. Ada nggak yang niat puasa supaya bisa ngelawan nafsu? Nah ini kan teorinya kan berbelit ini. Karena kita harus kuat. Iya, yang kuat itu bukan fisik kamu, tapi rohani kamu. Supaya rohani kamu kuat, ya fisik kamu harus digenjot dulu. Sebab kalau jasadnya itu ditindas, rohaninya bangkit. Percaya enggak? Orang kalau jasadnya dimanja, rohaninya lemah. Begitu jasad itu ditekan, rohaninya bangkit. Itulah fungsi puasa seperti itu. Coba aja bulan puasa, lapar kan puasa, belum puasa. Dahaga kan, lemes kan. Tapi kenapa bisa sholat sunnah sampai 23 rakaat? Dan setelah itu bisa baca Quran sampai jam 12. Kenapa? Sok begitu selesai bulan puasa bisa sholat sunnah. Ya, itu pasti disadari bahwa pada akhirnya kekuatan kita itu bukan pada fisik. Sebab manusia itu yang kuat itu ada rohaninya. Kalau fisik manusia ini justru fisik manusia ini adalah makhluk yang paling lemah. Percaya enggak? Kalau manusia dilihat dari fisiknya, maka fisik manusia adalah makhluk yang paling lemah dibandingkan dengan binatang lain. Dari semua aspek kehidupan. Dari sisi fisik saja kekuatan. Pernah lihat cecak jatuh?
buntutnya putus, tahu? Terus bisa lari nggak? Coba kamu jatuh dari loteng. Jadi kuat mana? Kuat sesek. Siapa yang bisa pancok sama gajah? Nggak bakal ada. Masih kuat gajah. Dari sisi sosial, kebersamaan. Semut itu kalau ketemu salaman semua sepanjang jalan tuh. Bareng sih, assalamualaikum, melengos ya. Iya kan? Gotong royong semut mengangkat bangkai belalang sampai di suhunan ke atas. Katot, saling gotong royong. Sampai ke atas suhunan kok. Tapi kita untuk mengangkat beban seorang warga yang susah saja. Nggak ada. Apalagi, ayam netes. Bisa makan, baru keluar nih. Bisa makan nggak? Bisa kok. Ular baru netes bisa makan nggak? Kamu 40 tahun masih minta sama orang tua ya. Burung salam dunia, semua burung bisa bikin rumah kok. Manusia 50 tahun kari modar kan bisa gawe rumah. Durung perakat mati pisan. Ya, di mana kelebihan manusia? Secara fisik mah hebatnya manusia itu rohaninya, bukan fisik. Nah, kalau yang lihat fisiknya itulah cara setan melihat. Setan hanya melihat fisiknya saja. Makanya tetap dia argumentasinya adalah argumentasi secara fisik. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, itu fisiknya. Ya, yang bisa memahami rohaninya ya malaikat itu. Makanya malaikat mau bersujud kepada Adam ke kesalahan. Iya kan? Jadi ya, sekarang begini, secantik-cantiknya wanita, karena masih ada rohnya dong. Kalau sudah rohnya sudah hilang, lari nggak kamunya? Lari. Ayo soten, masih ada roh lang Pak. Lah ayo. Iya, itu artinya. Jadi ya sebenarnya ya itu kita tidak paham sih dari ujung pangkalnya bahwa kita itu. Jadi kita mazhab materialisme itu artinya pada mazhab kebendaan. Pada materi, semuanya terpaku kepada materi yang kelihatan mata ini. Kehidupan ini yang menentukan yang tidak kelihatan mata. Ternyata yang tidak kelihatan itu yang lebih hebat kok. Ada berapa orang yang mati ketembak? Ada berapa orang yang mati kena virus? Mati kena virus, diabetes, kolesterol, iya kan? Kena penyakit AIDS, kena penyakit. Malah yang membunuh manusia adalah makhluknya nggak kelihatan mata kok. Iya kan? Makhluk yang kelihatan mata dengan yang di darat dengan yang di laut banyak yang di mana? Aneka ragamnya banyak mana? Yang ada itu yang sebagian kecil saja. Yang bisa kamu lihat sebagian kecil makhluk Allah. Yang tidak kelihatan sangat banyak sekali. Itu kan jadi persoalan kan. Iya, makanya sampai kapan kamu melihat secara fisik? Ya, bahwa kelihatan pada fisik itulah maka kedangkalan berpikirnya. Begini, orang berpikir dangkal itu kenapa sih? Ya karena tidak jernih. Ya kan gitu. Kenapa tidak jernih? Kenapa tidak sembrono? Karena ada yang diandalkan. Kenapa orang mengandalkan? Ya karena ada kesombongan. Kenapa orang sombong? Apa yang tidak orang sombong? Selalu melihat dirinya yang paling hebat dan semua di bawah dia. Itu kesombongan. Jadi dari mana kelemahan kamu? Karena ketika kamu merasa lebih hebat dari yang lain. Betul enggak? Kamu tidak
pernah merasa sepertinya bukan dosa. Kalau kamu melihat orang miskin, kamu merasa bangga kalau begitu masih kaya saya. Atau kamu menghinakan orang miskin karena kamu merasa ada di atasnya. Atau kamu melihat orang bodoh, kamunya pintar, kamu menghinakan orang yang bodoh. Itu semuanya kan dikiranya enggak dosa. Iblis diusir karena dosa itu. Karena dosa merasa lebih hebat dari Adam. Kalau kamu punya perasaan seperti itu, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa lebih soleh, merasa lebih diusir dari surga, sama. Ya ini kita kadang-kadang jadi menginventarisir dosa-dosa itu dengan kaidah fikih, yaitu terjadinya. Ya kan gitu. Jadi yang dosa itu mencuri, membunuh, nipu, kan gitu. Berzina, mabok, itu dosa-dosa yang kamu inventarisir itu. Itu mah sedikit dan itu sebesar apapun dosa-dosa fisik mah itu mah dosa kecil. Iya, dosa-dosa yang besar tuh yang ada di dalam hatimu sendiri. Sumber dosa itu satu dari kesombonganmu itu. Karena kesombongan itu menutup mata hatimu. Ya, oleh karena itu dijamin orang yang hatinya masih ada rasa sombong, dijamin nggak bakal masuk surga kok. Pengen masuk surga nggak? Sombongnya ada nggak? Boro-boro. Yang makhluk Allah yang sudah di dalam surga karena sombong diusir lagi. Apalagi kamu yang belum pernah masuk. Diusir lagi. Apa maning masih ning jaba. Sing jero diusir maning cie. Seperti itu. Dan ukurannya sombong yang menjadi ancaman itu sombong sekecil apapun, seberat atom sekalipun, bayangkan. Mithqala dzarratin minal kibriya. Sebesar apa sih? Ya dosanya iblis itu hanya karena merasa aku lebih baik dari. Yang jadi persoalan bukan kamu tidak boleh merasa lebih baik. Tetapi ketika kamu merasa lebih baik, kamu menghinakan makhluk Allah yang lain. Yang ada di bawah kamu dong. Ketika menghina makhluk yang lain bikinannya siapa? Paham nggak? Kamu pintar menghina kepada yang bodoh bikinannya siapa? Jadi kalau bikinannya kamu hinakan, yang bikinnya marah nggak? Paham sih mah. Wis paham, syukur. Ya wis paham, ayo balik ya. Assalamualaikum.